Kalau substansinya kuat, nggak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah, harus ditutupi dengan atraksi. Itu sederhana sekali. Ketika kita menyampaikan gagasan, akan bisa terlihat mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Untuk pertama kali saya kira Pak Mahfud menginspirasi. Ada pertanyaan yang harus dijawab, ini pertanyaan nggak perlu dijawab. Tidak ada tema ekonomi dalam debat Cawapres keempat. Prabowo malah puji Gibran paham ekonomi usai debat. Tadi saya sangat bangga lagi, ternyata Mas Gibran kembali menunjukkan kapasitas, kemampuan, penguasaan terhadap masalah ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah terus mendukung channel ini. Semoga kalian panjangkan umurnya, selalu diberikan kesehatan, dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Udah lihat kan guys, sekelas capres Pak Prabowo gitu, dalam konferensi pers saja berbicara tema debat gitu, udah salah gitu. Jadi beliau menganggapnya itu temanya ekonomi gitu. Padahal itu kan tema ekonomi itu kan di debat Cawapres jilid 1 kan. Asli ngakak gue. Aduh, gimana ya? Apa Pak Prabowo itu udah pikun gitu ya? Aduh, nggak tahu dah. Pokoknya kawan-kawan semua tulis deh di kolom komentar dah kayak gimana dah tuh. Oke guys, kali ini kita akan membahas lawakan-lawakan si Samsul ya di debat Cawapres kemarin kan. Jadi banyak sih, dan ini masih menjadi perdebatan di kalangan netizen. Oke guys, mari jangan lupa tonton sampai habis ya guys, soalnya gue udah nyisipin juga video parodi yang lucu ya. Jadi tonton sampai habis ya. Mari kita saksikan videonya. Gas. Memang luar biasa. Paslon 02. Tak cari-cari jawabannya, kok nggak ketemu. Aduh. Terus dia juga bilang Gibrannya enak bener. Cak Imin dapat jawaban dari contekan. Aduh. Dan jawaban dari Cak Imin yang penting bukan contekan dari MK. Memang luar biasa. Cak Imin Jaspol. Pokoknya Cak Imin gini. Nah, mana? Gue lagi cari etika yang hilang. Aduh, Mas Gibran pinter banget sih jawabnya. Jawab sesuatu yang nggak bisa ditelan sama masyarakat biasa. Mas Gibran bilang kalau ada pertambangan perkebunan ilegal, cabut aja siupnya, cabut aja izinnya. Aduh mas, yang namanya ilegal tuh pasti nggak punya izin. Apanya mau dicabut? Sama aja maling nih ya, maling. Masa kita mau cabut surat izin nyolong? Nggak punya, pasti surat izin nyolong.
Dan apa yang bisa dilakukan seorang presiden nantinya soal isu mental health dan depresi? Akar masalah adalah gizinya. Gizinya bagus, tahan mental, insya Allah depresi akan berkurang. Kalau bisa depresi hilang. Yang kedua, pengangguran masih kembali, Pak. Ini semua strategi kita laksanakan. Program makan siang dan susu untuk anak-anak dan ibu hamil. Kemampuan untuk mengurangi kemiskinan itu justru malah rendah. Apa yang akan Bapak lakukan? Antara lain, langkah yang saya ingin jalankan adalah makan siang gratis. Dia nanti jadi buruh di pelabuhan juga tidak sanggup karena lemah. Jangan-jangan dia jadi petani pun tidak sanggup karena lemah. Jadi ini sangat strategis. Yang program akan saya laksanakan adalah makan siang untuk semua anak Indonesia. Lomba debat di sekolah itu mencari jagoan debat. Nah, kalau debat capres-cawapres itu mencari capres-cawapres yang punya banyak solusi untuk berbagai macam permasalahan yang terjadi di NKRI. Nah, sementara kalau saya lihat debat cawapres keempat, lebih banyak nuansa lomba debatnya ketimbang debat capresnya. Kebanyakan gimmick. Ya, saya sih hanya bisa berharap ya bahwa Indonesia itu akan MD, yaitu maju ke depan. Jangan MS, mundur ke Solo. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja nanti. Ini baru dibilang cawapres halu. Berhasil apanya? Gagal total ada. Karena yang ditanam singkong, yang tumbuh jagung. Dan sekedar saran buat KPU, gak usah adakan debat cawapres lagi. Kalau masih ada si Samsul, gak mutu. Pertanyaannya ke timur, jawabannya ke barat. Mencari etika yang hilang. Pak, maksudnya gimana tuh? Mencari etika yang hilang, karena itulah persoalan negeri kita hari ini. Persoalan akhlak, persoalan adab, persoalan etika, persoalan norma-norma yang itu hilang sekarang dari para pimpinan negeri ini. Kita lihat saja, ngakunya anak muda, tapi menunjukkan perilaku yang sama sekali bukan perilaku anak muda. Itu perilaku keculasan, itu bukan perilaku anak muda. Perilaku menjatuhkan orang secara personal itu bukan perilaku anak muda Indonesia, bukan. Barangkali itu perilaku khas keluarganya saja. Jadi Gibran lagi gini-gini itu dia sedang mencari etika saya kemana ya? Kok nggak ketemu? Ya nggak ketemu karena Anda harus mencarinya ke dalam diri, bukan keluar. Kalau Gibran menjatuhkan dirinya sendiri ke jurang terdalam, maksudnya apa? Itu dia, karena dia mengaku anak muda, mengaku mewakili ini nih, Gen Z dan milenial. Tapi perilakunya sama sekali tidak mencerminkan ini. Jadi dia sedang merusak dirinya sendiri, jadi dia sedang menghancurkan dirinya sendiri, membuat sebuah paradigma yang buruk tentang anak muda Indonesia. Jadi anak muda Indonesia sekarang sudah dijatuhkan harkat dan martabatnya oleh seorang Nak Gibran. Harga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu. Kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ya, Caimin itu menyikapi debat tadi malam itu memang seperti menghadapi anak kecil, anak SD. Ini bukan merendahkan. Ini buat kalian loh yang punya sedikit aja kewarasan di dalam kepala kalian ini. Cermati semua gerak-gerik Gibran, gimmick Gibran saat debat kemarin. Ngomong dengan Caimin tentang botol plastik lainnya, presidennya pakai botol kaca. Apa coba mutu seperti itu?
Apalagi dengan Pak Mahfud yang ini. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Ini tontonan apa, debat apa, sampai Pak Mahfud itu tidak bisa ngomong. Ini yang dihadapi ini siapa sih? Ya mungkin kalau bukan anak presiden, mungkin sudah diludahi mukanya oleh Pak Mahfud. Mungkin loh. Karena saking kesel, tidak nyambung sama sekali. Semua pertanyaan dengan jawaban jauh panggang dari api. Saya yang tidak sekolah sampai S2 kayak Gibran aja. Cara berdebat seperti kemarin tuh bukan saya malu. Saya tuh heran. Di kubu 02, apa tidak ada orang yang lebih baik dari Gibran itu, apa tidak ada? Bukan saya merendahkan. Cobalah kalian pikir pakai akal sehat sedikit aja. Sedikit aja. Lah kan Gibran, daripada Gibran ini kan mending Habibur Rahman, Adri Rosiade. Itu yang dijadikan cawapres kan lebih bagus. Dia bisa berdebat, bisa mengeluarkan argumen. Aneh kan? Yang pintar malah tidak jadi cawapres. Ini yang seperti ini jadi cawapres. Oke guys, benar juga ya kata para netizen itu ya. Jadi katanya sih waktu deklarasi kan si Samsul itu cerminan anak muda dan kaum milenial kan. Tapi kok kelakuannya kayak gitu ya. Maksudnya tuh ini di dalam debat resmi KPU, masa dia ngeliatin kelakuan kayak gitu. Katanya cermin anak muda, cermin kaum Gen Z lah. Tapi ya kalau menurut gue sih apaan gitu kan. Aduh, bener dah. Terus kemudian yang terakhir barusan kan di koalisinya berkelanjutan tuh kan banyak tuh. Kayak calon-calon Habibur Rahman, Andre Rosiade kan, terus Erick Thohir, ada Ridwan Kamil juga. Ya kenapa nggak ngambil mereka gitu kan? Ya mungkin kalau menurut gue sih mereka itu sebenarnya paling cocok gitu, karena sering ketemu dengan banyak masyarakat kan, sering terbuka dengan publik, sering berdebat kan di ILC atau di acara-acara TV manapun gitu. Kenapa ya? Ya intinya tuh kalau menurut gue ya memalukan sih si Samsul ini. Dia tuh cawapres tapi kelakuannya nggak seperti seorang cawapres gitu. Masalahnya dia kelakuan kayak gitu tuh di debat resmi KPU gitu kan. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.